Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali hari ini Sekar dapat kembali berjumpa dengan pemirsa tentunya dalam program Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Pemirsa, isu rokok ilegal hingga saat ini masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah, aparat penegak hukum hingga masyarakat luas. Pasalnya bukan hanya merugikan negara, rokok ilegal juga menjadi masalah bagi ekonomi hingga kesehatan untuk masyarakat. Di Expose episode kali ini, kita akan membahas tuntas terkait ketentuan di bidang cukai, mengapa rokok ilegal menjadi perhatian bersama, serta bagaimana strategi konkret pemberantasan rokok ilegal di daerah, dan juga bagaimana DBHCHT dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Hari ini sudah hadir bersama Sekar, ada 3 narasumber hebat. Yang pertama ada Bapak M. Yulian Akbar Esos MSI, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan. Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik nggih Pak, nggih sehat nggih? Sehat. Sehat selalu. Selanjutnya ada Bapak Supriyadi SEMM, selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pekalongan. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, bahagia nggih Pak? Bahagia. Bahagia. Dan tetap semangat. Dan tetap semangat, harus semangat. Dan ketiga ada Bapak Yudiarto selaku Kepala KPP BBC TMPC Tegal, Bea Cukai Tegal. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat, semangat terus tadi, luar biasa. Luar biasa. Ini jauh-jauh dari Tegal ya Pak ya, berkunjung ke Pekalongan. Gimana Pak rasanya Pak? Perjalanan lancar alhamdulillah. Tadi ya mungkin 1 jam 20 menit lah. 1 jam 20 menit sekalian jalan-jalan liburan ya Pak nggih. Insyaallah nanti. Baik, Bapak, hari ini kita akan membahas terkait sinau cukai bareng nggih Pak nggih. Baik, mungkin Sekar mau mulai dengan Pak Yudi. Pak Yudi, mungkin boleh dijelaskan apa saja yang termasuk dalam ketentuan cukai di Indonesia nih Pak, khususnya pada produk hasil tembakau. Oke, terima kasih. Mohon izin Pak Sekda, Pak Supri. Jadi Mbak Sekar dan pemirsa semua bahwa cukai ini secara umum diatur di Undang-Undang Nomor 39 tahun 2017 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995. Nah, sebetulnya cukai pun sudah diatur sejak dulu zaman Belanda ya, ada nama ordonansi terkait cukai. Nah, yang terbaru di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu ada beberapa ketentuan yang signifikan sehingga pelanggaran cukai itu tidak hanya dikenakan pidana, tapi bisa kemudian nanti dikenakan tindakan denda. Karena cukai itu sebetulnya pengaturan fiskal, sehingga pelanggaran pun kalau yang bersangkutan, tapi tidak semua ya, beberapa pelanggaran dia bisa kita kenakan dengan mengganti kerugian negara dan denda gitu. Ya. Berarti bisa double ya Pak kenanya ya Pak, tergantung apa yang dilanggar gitu nggih, napa pripun? Beberapa pelanggaran sudah kita lakukan penyidikan, dinaikkan ke penuntut umum kejaksaan, kemudian ke pengadilan, tuh beberapa diputus dengan pidana kurungan dan denda, memang gitu bisa. Nah Pak, untuk rokok ilegal sendiri, mengapa menjadi perhatian serius untuk pemerintah dan juga masyarakat luas nih Pak? Yaitu beberapa kegiatan di masyarakat kita yang ilegal memang akhirnya itu adalah pelanggaran terhadap ketentuan perundangan. Nah, khusus untuk rokok ilegal ini memang dampaknya itu sangat kompleks ya, baik dampak yang secara umum ke masyarakat, karena suatu ilegal itu pasti produksinya tidak diawasi oleh pihak berwenang, gitu, baik oleh perindustrian, perdagangan, perlindungan konsumen, kesehatan, sehingga bahan-bahan yang dipakai itu benar-benar kita tidak bisa menjamin itu berbahaya atau aman itu. Nah, sehingga harapannya masyarakat tidak mengkonsumsi karena akan berefek sangat buruk terhadap kesehatan maupun hal yang lainnya untuk masyarakat sendiri. Nah, samping kedua terkait tadi ya, keadilan dalam berusaha. Kan ada pengusaha yang legal, mereka taat peraturan, membayar pajak, BPJS, memerhatikan lingkungan. Ya, ini ilegal ini kan tidak menghirukan itu semua, sehingga akhirnya tidak fair ya.
Yang ketiga, salah satunya ya tadi kita itu cukai itu adalah pembatasan, kemudian pengendalian dengan cara dikenakan pungutan negara. Nah, itu pungutan negara itu dipakai nanti salah satunya untuk pembangunan dan mengatasi dampak daripada negatif daripada tadi tembakau tadi yang dikonsumsi masyarakat. Itu mungkin secara umum nggih, Mas. Berarti dana itu masuk ke DBH CHT niku nggih Pak? Dana DBH CHT salah satunya untuk tadi pengendalian dampak buruk daripada barang-barang yang dikenakan cukai gitu. Baik, terima kasih nggih Pak Yudi. Sekarang mau ke Pak Yulian. Pak Yulian, terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau nih Pak. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat apa sih itu DBH CHT dan bagaimana mekanismenya di pembagian daerah? Ya, DBH CHT, dana bagi hasil cukai dari hasil tembakau. Saya kira ini salah satu instrumen dari pemerintah pusat, pemberian berupa insentif ya kepada pemerintah daerah baik itu provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Ini hampir tiap tahun pemerintah Kabupaten Pekalongan mendapat, tapi memang untuk alokasi DBH CHT ini memang spesifik ya, artinya diberikan untuk daerah yang satu adalah menghasilkan tembakau. Kedua adalah yang ada industri tembakonya, rokok lah gitu. Jadi tidak semua kabupaten kota itu dapat. Kabupaten Pekalongan salah satu yang dapat karena di situ ada penghasil tembakau ada 3 kecamatan, yakni Kecamatan Petung Riono, Kecamatan Paninggaran, dan Kecamatan Kandang Serang. Itu jumlah petani kita sudah data, by name by address ada 779. Itu kenapa Pekalongan mendapat DBH CHT. Dan regulasi sudah diatur melalui PMK 67 tahun 2024 ya tentang penggunaan DBH CHT. Jumlahnya berapa tiap tahun pasti berubah ya, ada rumusnya, ada formulanya, dan itu given dari pemerintah pusat. Untuk tahun ini Kabupaten Pekalongan mendapat sekitar 14,4 miliar. Tahun sebelumnya kurang lebih sekitar 13 miliar. Di mana penggunaan DBH CHT ini sudah ada menunya. Jadi sudah ada menunya untuk apa saja. Ada yang tadi disampaikan, ada yang menu untuk kesejahteraan masyarakat, wabil khusus untuk para petani tembakau tentu saja. Kemudian juga untuk kesehatan masyarakat, ya kesehatan, bidang kesehatan, dan juga untuk sosialisasi terkait dengan manajemen pengelolaan cukai tadi. Karena memang tadi disampaikan Mbak Sekar di awal, kita tidak pungkiri masih ada penggunaan rokok-rokok ilegal itu masih ada di lingkungan kita. Itu. Nah Pak, untuk bidang yang menjadi prioritas alokasi DBH CHT ini apa saja Pak? Ya, karena memang DBH CHT ini jadi bersumber menjadi bagian dari nanti dana APBD ya, menjadi bagian salah satu sub saja DBH CHT ini. APBD ini kami mendapat ada beberapa sumber pembiayaan, pendanaan, baik itu berasal dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun bagi hasil, maupun PAD. Ya. Dan bagi hasil, utamanya DBH CHT, tadi saya sampaikan di sekitaran angka 14,4 miliar, kami mengalokasikan sesuai dengan menu yang ada, sudah diatur oleh PMK 67 2024. Kalau Kabupaten Pekalongan, tentu kami yang paling besar adalah untuk kesehatan. Kesehatan itu apa saja sih? Tahun ini tuh hampir kurang lebih 9 miliar. Yang digunakan paling besar adalah untuk penggunaan premi BPJS kesehatan. Jadi kita cover. Jadi pemerintah Kabupaten Pekalongan, Bupati Fadia sudah melaunching sejak tahun lalu ya UHC, Universal Health Coverage, di mana seluruh warga ber-KTP Kabupaten Pekalongan bisa berobat gratis dimanapun di rumah sakit pemerintah maupun swasta di seluruh Indonesia. Ini bukan tanpa biaya ya, bukan tanpa investasi. Pemerintah mengalokasikan tahun ini saja kurang lebih sekitar 74 miliar. Nah, dan ini
kami menggunakan dana DAU dan macam-macam. Salah satunya adalah DPAJAT, ini kurang lebih sekitar 5,9 miliar. Ini digunakan untuk penggunaan mendukung program berobat gratis atau UHC. Jadi kita ingin memastikan warga Kabupaten Pekalongan bisa terlayani kesehatannya dengan baik. Salah satunya adalah didanai dengan DPAJAT ini. Yang kedua, untuk kesehatan pun juga ada, kami juga di samping untuk alat-alat kesehatan, ya juga untuk pengadaan mobil ambulan, tentu saja sesuai kebutuhan ya, sesuai prioritas pemerintah ya, yang dibutuhkan oleh warganya, termasuk melakukan rehabilitasi beberapa puskesmas. Itu di bidang kesehatan. Di bidang kesejahteraan masyarakat, ya ini tentu tadi saya sampaikan. Karena ini adalah fokusnya adalah untuk para petani tembakau ya. Sudah ada 779 tadi para petani. Kita juga memberikan berupa BLT. Ya, BLT ini ya, BLT untuk warga. Untuk warga terutama para petani. Terus kemudian juga meningkatkan mutu dari tembakau tadi. Kita kasih bibit yang bagus, bibit yang baik, termasuk bagaimana cara pengolahannya. Itu juga ada. Di samping juga untuk pelatihan-pelatihan ini. Jadi satu untuk kesehatan, kedua untuk kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga menunya adalah untuk sosialisasi menangani barang-barang ilegal, terutama yang cukai-cukai ilegal. Itu. Terima kasih Pak Yulian. Berarti semua bidang tercover nggih Pak nggih, mulai dari kesehatan, kesejahteraan hingga sosialisasi. Iya, tapi tentu saja karena ini meskipun ada menunya tadi, karena tidak semua, karena semua ada regulasi, semua ada aturannya. Semua sudah dibatasi oleh menu. Tinggal nanti penentuan prioritas kami yang melaksanakan, pemerintah yang melaksanakan, ya menentukan apa sih yang paling dibutuhkan oleh warganya. Termasuk di dalamnya itu ada perbaikan jalan, terutama jalan usaha tani ya, yang melintasi JUT itu para petani tembakau, itu jalannya kita perbaiki. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Yulian. Baik, terkait dengan sosialisasi, Sekar ingin ke Pak Supriyadi nggih Pak. Pak, bagaimana peran Dinas Kominfo dalam mendukung kampanye gempur rokok ilegal nih Pak? Terima kasih Mbak Sekar. Jadi tugas kami di Kominfo itu memang melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan rokok ilegal. Ini memang dikatakan mudah bisa, susah juga bisa, Mbak. Karena apa? Orang kalau rokoknya ilegal itu biasanya harganya lebih murah, Pak. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi catatan kami. Tetapi upaya untuk sosialisasi ke masyarakat itu terus kami lakukan, baik melalui media elektronik, kemudian media cetak, juga lewat beberapa media yang lain. Ada spanduk, baliho, banner, sampai dengan pamflet, kemudian sampai stiker, itu kita lakukan. Kami juga melakukan sosialisasi secara langsung. Jadi seringkali ada komunitas mahasiswa, ormas, kemudian desa wisata, itu juga kita lakukan. Semuanya tertuju adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa rokok ilegal tadi yang disampaikan oleh Pak Yuli ini bukan hanya potensi pendapatan yang hilang dari negara, tetapi juga membahayakan kesehatan yang bersangkutan. Ilustrasi saya yang paling sederhana begini, manakala komposisi dari rokok itu tidak diawasi dengan baik, pasti hasilnya nggak baik. Kadang juga mungkin rasanya nggak enak, Pak. Soto aja kalau kebanyakan garam kan mesti nggak enak, Pak. Nah, ini salah satu dampaknya. Yang kedua adalah, mohon maaf, kebetulan dengan akses transportasi di wilayah Pekalongan dan sekitarnya, termasuk di kota Pekalongan Batang, kita punya exit tol di Bojong, kita punya exit tol di kota Pekalongan juga. Ini beberapa pekan terakhir, bukan pekan ya, beberapa waktu yang lalu seringkali juga menjadi lalu lintas transportasi rokok ilegal. Kalau panjenengan masih ingat kejadian mungkin di bulan April kemarin, ada kendaraan yang melintas berlawanan arah. Kita nggak tahu, ternyata kemudian ada insiden dan itu menyebabkan meninggal.
Yang kami sampaikan adalah di dalam mobil itu ternyata ditemukan ribuan rokok ilegal. Ini kan sangat tidak baik lah bagi kami, bahwa upaya sosialisasi itu kita lakukan, bahwa ini salah satunya adalah karena di lingkungan kita menjadi lalu lintas transportasi yang seringkali juga beberapa kali kita dapatkan rokok ilegal di area itu. Ngeten. Berarti bisa dibilang cukup serius karena menjadi perlintasan tadi nggak Pak? Oke, baik Pak Yudi, Pak Yuli, dan Pak Supri. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi nggak Pak? Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. bantuan langsung tunai, dana bagi hasil cukai dan tembakau di Kabupaten Pekalongan tahun 2024. Ini rencananya di tahun 2024 ini ada 2 tahap, masing-masing tahap itu 2 bulan penerimaannya. Ini di Kecamatan Petung Riono itu ada 418 penerima. Kemudian dilanjut besok pagi di Kecamatan Paninggaran untuk 37 penerima. Jadi ini adalah kegiatan untuk BLT bagi buruh ataupun petani tembakau di Kabupaten Pekalongan. Berarti khusus petani tembakau saja ya? Ya, BLT ini khusus untuk petani tembakau. Jadi yang bukan petani tembakau yang tidak dapat menerima BLT ini. Nah, ini khusus untuk petani tembakau. Kalaupun sekarang petani dan tahun depannya bukan petani lagi, ya berarti sudah tidak mendapatkan BLT dari dana bagi hasil cukai dan tembakau. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Expose lebih dekat, lebih santai. Kali ini kita akan ngobrol lebih lanjut lagi terkait bagaimana pemberantasan rokok ilegal khususnya. Baik Pak Yudi, Pak, apa sih ciri-ciri rokok ilegal yang mungkin perlu diketahui masyarakat luas? Karena kan sekarang ini sudah banyak sekali produk-produk rokok baru ya, terlebih. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Mbak Scott. Jadi secara umum tadi Pak Supri sudah sampaikan ya. Rokok ilegal itu yang pertama ya harganya kok sangat murah sekali itu dibandingkan rokok-rokok yang umum ya. Nah, itu kalau masyarakat lihat rokok murah ya. Terus pedagang itu biasanya jualnya pun sembunyi-sembunyi. Ya, tidak dipajang di etalase. Karena kalau dipajang di etalase nanti ketahuan dari teman Satpol PP maupun kita aparat langsung bisa kita tindak. Itu yang secara umum lah, kalau orang jual sembunyi-sembunyi itu berarti potensinya ilegal. Sangat murah. Yang kemudian apa sih ilegalnya, kemana aja? Yang pertama, ilegal itu dia tidak ada pita cukainya. Jadi memang di rokok itu nggak ada pita cukai. Jadi dia benar-benar nggak bayar pajak, nggak bayar cukai dan semuanya dia nggak bayar karena kan memang ilegal. Yang kedua, ada pita cukainya tapi berarti bekas. Jadi kepada pemirsa teman-teman semua, kalau kita beli rokok terus pitanya itu misalnya diminta oleh penjualnya, itu jangan boleh. Karena aturannya itu pita cukai itu dipasang, ditutup, kalau dibuka rusak pita cukainya, sehingga nggak pakai lagi. Beberapa modus ditemukan penjualnya ini pitanya kan nggak dipakai oleh kita pakai rokoknya, dikelotok dia, itu potensinya akan dijual ke pemain ilegal pita bekasnya tadi. Yang ketiga, secara ini ada yang palsu. Kalau palsu memang agak susah ya mengidentifikasinya, kayak uang palsu, ada juga palsu walaupun tidak banyak. Ya pitanya ada tapi palsu sebetulnya, jadi kan bekas, kemudian ada lagi yang palsu. Kemudian ada lagi yang dia pelanggarannya itu ini apa? Istilahnya mencuri tapi tidak 100%. Jadi bayar cukai tapi harusnya misal bungkusnya itu 20 batang, nanti teman-teman bisa lihat pemirsa 20 batang bungkusnya dilihat pita cukainya. Pita cukai itu ada tulisannya itu untuk 20 batang, untuk 16 batang, untuk 12 batang. Nah, kalau dia rokok itu bungkusnya 20 batang ternyata
ditempel pita cukai yang 12 batang, berarti kan dia kan mengakali negara, yang 8 batang tidak bayar itu. Jadi memang ada itu beberapa pelanggaran yang sering terjadi kita temukan ya. Secara umum begitu, Pak. Nah, untuk strategi atau langkah konkret yang dilakukan Bea Cukai Tegal dalam operasi gempur rokok ilegal apa saja, Pak? Nah, kami dari aparat government ya sebetulnya sudah banyak kerjasama dengan Satpol PP, terutama juga sebagai laporan ke Pak Sekda, kita ada namanya aplikasi Sirolek, sistem informasi rokok ilegal. Nah itu nanti pemerintah daerah dari aparat maupun dari masyarakat bisa langsung melaporkan ke kita kalau ada rokok ilegal di mana, dari aplikasi itu lewat handphone bisa kita tindak. Kemudian kita juga sering operasi bersama dengan Satpol PP maupun juga melibatkan APH yang lainnya untuk ke mana toko-toko, ke warung-warung, ke mana saja yang penitipan kilat maupun transportasi bis, transportasi kendaraan pribadi yang sering kita temukan tadi, bisa kita di jalan tol pun di jalan arteri itu kita lakukan operasi secara kerjasama dengan seluruh pihak. Kemudian yang penting lagi tadi Pak Supri sampaikan ya, edukasi terhadap masyarakat untuk mengetahui bahayanya dan dampak buruk daripada rokok ilegal tadi. Yaitu menurut saya yang ke depan harus benar-benar didorong sehingga soft approach itu lebih berjalan daripada hard approach-nya. Kan kita sebenarnya dari sisi government kita sebagai pemerintah pengennya kan masyarakat itu tidak mengkonsumsi sehingga rokok ilegal itu tidak laku, tidak berkembang. Daripada kita menindak terus itu. Kan kalau kita tindak pun jadikan masyarakat juga yang akan kita pidana, kita denda. Coba kalau di sini bisa selesai gitu. Oke. Ya, Pak Yudi, mungkin sedikit tambahan Pak Yudi karena kita kan juga harus evaluasi lah ya kinerja kita ya. Tadi yang disampaikan Pak Yudi itu menarik terkait dengan aplikasi Sirolek. Cuman memang ini tidak harus ada pelibatan masyarakat ya terkait dengan pemberantasan rokok ilegal ini. Harus dibuka ruang karena yang paling ngerti di mana siapa ini kadang masyarakat ini. Ya, ini mungkin sejauh mana aplikasi Sirolek ini mampu memberikan informasi kepada aparat pemerintah tentu saja ya dalam konteks pemberantasan rokok ilegal. Kira-kira Pak Yudi. Terima kasih Pak Sida. Jadi memang keterlibatan masyarakat saya kira jadi perdana kita semua gitu Pak. Jadi untuk Sirolek selama ini karena aplikasi itu memerlukan akun sehingga masih kita berikan kepada sesama aparat yang berada di situ. Tapi ya untuk masyarakat itu bisa sebenarnya langsung ke yang biasanya teman-teman komunikasi sampaikan ya ada saluran pengaduan nomor handphone, baik nomor handphone dari Bea Cukai Tegal, nomor handphone dari Satpol PP, maupun dari dinas komunikasi. Nanti dari situ langsung kita beberapa kali masyarakat itu ada yang datang ke kantor, ada yang menelpon kita, WA kita. Kita kan ada WA pengaduan itu bisa apa saja, baik pengaduan pelayanan kita mau pengaduan terkait segala terkait Bea Cukai. Saya kira di dinas komunikasi ada juga dan sekarang sudah mulai ini Pak, sudah mulai ada beberapa informasi dari masyarakat. Sehingga kalau melihat tetangganya ada warung yang jual rokok ilegal, karena kan gini, dampak terburuk rokok ilegal sebenarnya ini prevalensi. Kita kan rokok itu sebenarnya kan untuk pembatasan dan pengendalian. Sehingga rokok itu dengan cukai Pak, biar mahal. Biaya yang konsumsi itu terbatas. Nah dengan rokok ilegal itu harganya murah, jadi tujuan kita untuk mengurangi jumlah perokok, prevalensi perokok muda itu jadi nggak berhasil karena murah. Adik-adik kita yang SMP, SMA uang jajannya itu bisa untuk beli rokok itu, maka beberapa masyarakat juga tidak suka terhadap itu karena rokok jadi murah sekali itu tujuan kita membatasi itu tidak berhasil. Gitu saya kira Pak. Terima kasih. Oke, terkait kampanye gempur rokok ilegal Pak Supri nggih, untuk Kominfo Kabupaten Pekalongan sendiri apakah menggandeng media lokal, komunitas atau sampai tokoh masyarakat untuk mengkampanyekan ini? Matur nuwun Pak Sekar. Jadi untuk sosialisasi ataupun kampanye gempur rokok ilegal ini seluruh unsur mencoba kita gandeng ya. Kami
terutama di kawan-kawan media lokal, baik media cetak maupun elektronik, TV, radio, itu kita lakukan termasuk hari ini ya. Kami juga dengan perguruan tinggi. Jadi kawan-kawan perguruan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya kita undang, kemudian kita harapannya apa? Mahasiswa itu juga ikut membantu menyampaikan informasi tentang rokok ilegal. Jadi pemahaman itu bukan hanya kepada audiens secara langsung, kalau kami melakukan sosialisasi melalui tatap muka, tetapi sedapat mungkin sepulang dari kegiatan ini, mereka bisa menyampaikan kepada keluarganya, kepada temannya. Mungkin ada juga media yang dikelola oleh kampus, dengan harapan ini bisa disampaikan. Yang kedua adalah beberapa kalau tahun yang kemarin kami konsentrasi melalui media tradisional. Jadi ada musik-musik tradisional yang kita lakukan. Tetapi yang tahun kemarin, tahun ini kami pendekatannya lebih tatap muka secara langsung kepada mahasiswa dan masyarakat. Untuk tokoh masyarakat, memang kami belum menyentuh secara langsung, secara personal, tetapi secara individu gitu terus kita sampaikan. Tapi kepada kelompok masyarakat itu yang kita kedepankan untuk tahun 2025 ini. Apakah ada rencana menggandeng influencer-influencer lokal mungkin Pak? Karena kan sekarang kan anak muda lebih suka konten-konten yang digital gitu nggih? Betul. Jadi media untuk sosialisasi kami juga menggunakan kanal media sosial. Ada di samping radio TV kami juga menggunakan Instagram, ada Twitter, ada Facebook dan seterusnya. Nah ini harapannya memang yang lebih menarik kepada mereka untuk bisa menginformasikan kepada kami. Termasuk tadi kalau saluran kanal aduan yang disediakan Bea Cukai, kami pun juga menyediakan saluran itu dengan harapan bahwa meskipun penindakan adalah kewenangan dari Bea Cukai, tetapi paling tidak kami dengan Satpol, dengan kepolisian kadang-kadang juga minimal bisa memberikan informasi bahwa ada indikasi seperti ini di lokasi ini. Ini harapan kami dengan adanya sosialisasi ini masyarakat, kelompok-kelompok sasaran di tatap muka ini juga menyampaikan kepada yang lain kalau ada informasi terkait dengan rokok ilegal, bukan hanya orang yang jual, orang yang menggunakan pun kita ingatkan. Nah nanti Pak Yudi mungkin bisa sampaikan kalau yang jual itu bisa kena sanksi, kalau yang rokok bisa kena sanksi apa enggak ini Pak? Ngeten Mbak sekarang. Terima kasih Pak Supri. Ya, sekarang ingin ke Pak Yuli lagi nih Pak. Terkait dengan sosialisasi, apakah dana DBH CHT ini juga digunakan dalam acara sosialisasi ini Pak? Ya, di menunya memang ada, meskipun jumlahnya juga tidak terlalu besar lah ya, itu besar kecil relatif. Itu ada dan itu sudah dialokasikan di Dinas Kominfo ya sebenarnya ya, hanya di Dinas Kominfo. Kalau sosialisasi terus, tinggal nanti tadi disampaikan oleh Kepala Kominfo, ya kita memang akan mengevaluasi melalui medianya, tadi ada influencer dan segala macam, saya kira menarik lah. Sekali lagi kita akan terus berbenah ya, terkait dengan penanganan rokok ilegal ini di Kabupaten Pekalongan. Itu kalau konteks sosialisasi selalu ada. Baik Pak, nah untuk sinergi dengan instansi lain dalam pelaksanaan program berbasis DBH CHT ini apakah ada juga Pak? Ya, jadi tentu karena ini DBH CHT ini adalah dana dari negara, ya, dari pemerintah, tentu akuntabilitas, transparansi harus kami junjung tinggi. Kami mencoba menggunakan dana ini sebaik mungkin sesuai dengan koridornya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan menunya. Ya, sinergitas pasti ya, karena anggaran ini namanya APBD ya, ini harus mampu menyelesaikan persoalan, problem solver lah. Anggaran yang kita posting di APBD harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Wabil khusus yang terkait dengan DBH CHT ini harus ya. Sinerginya bagaimana? Tentu DBH CHT ini ada di beberapa dinas. Ada yang di Dinas Kesehatan ya, tadi dengan kegiatan premi BPJS UHC, ada Dinas Kominfo terkait sosialisasi, ada di Dinas Pertanian ya terkait dengan para petani tembakonya,
jalan usaha taninya, ada di dinas tenaga kerja, ada di satpol dan segala macam. Sinergi tentu tidak hanya dengan pemerintah, ya, pasti dengan stakeholder yang ada. Kita upayakan bagaimana dengan dana yang ada ini mampu berkolaborasi dengan masyarakat, dengan stakeholder yang lain, ya. Karena sekali lagi APBD termasuk di dalamnya adalah DPHJHT ini bagi kami adalah problem solver dan trigger, ya, pemicu untuk bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat itu. Jadi kalau masalah kolaborasi, Kominfo contoh nih, Kominfo itu kolaborasi dengan berbagai tadi yang dengan sampaikan, bisa dengan pihak kampus, bisa dengan forum komunikasi media tradisional, ya, sekaligus ngajak bareng. Jadi bareng-bareng, harus berjamaah. Pemerintah sekali lagi tidak bisa sendiri. Itu. Baik, terima kasih Pak Yuli. Setelah ini kita bakalan ngobrol lebih jauh lagi nggih Pak nggih. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mengobrol dan mengupas lebih tuntas lagi terkait gempur rokok ilegal. Tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Bantuan DPHJHT nggih? Iya. Dengan Ibu siapa? Ibu Puswati dari Kecamatan Petumbion. Gimana Ibu tanggapannya setelah menerima bantuan DPHJHT dari Kabupaten Pekalongan? Alhamdulillah kami bersyukur dengan bantuan BLT dari Ibu Bupati. Semoga Ibu Bupati diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran dalam memimpin Kabupaten Pekalongan, dikabulkan segala hajatnya dan sukses selalu untuk Ibu Bupati. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Expose lebih dekat, lebih santai. Baik Bapak, hari ini kebetulan kita kedatangan teman-teman dari Unikal dan juga UIN Gus Dur. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya dengan ketiga bapak-bapak keren ini, kami persilakan. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Kakak? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vivian Sisinjoyo dari Universitas Pekalongan dan saya sedang di semester 2 dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Dan mengenai pembahasan tadi, saya terpintas bagaimana dampak kenaikan tarif cukai rokok terhadap industri rokok yang skala kecil dan bagaimana petani tembakau lokal. Apakah kebijakan ini memperhatikan keadilan ekonomi? Serta apabila masyarakat menemukan adanya tindakan rokok ilegal dalam misalnya warung-warung, bagaimana cara masyarakat untuk melaporkannya? Begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Vivin. Ini pertanyaan ditujukan untuk Pak Yudi, betul? Ya, betul. Monggo Bapak. Satu lagi, boleh? Ada lagi Kakak? Baik, izin perkenalkan diri. Perkenalkan saya Hafidatul Nisa dari Universitas Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, semester 6 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Untuk pembahasan tadi, kalau di desa itu kan masih ada banyak yang kelinting gitu ya. Nah, itu kan termasuk mungkin rokok ilegal. Nah, kira-kira ada nggak sih pembinaan khusus untuk bapak-bapak yang masih ngelinting ataupun dari pemilik usaha sendiri dari tembakau itu? Apakah ada pembinaan khusus dari Kominfo maupun dari sekda daerah gitu? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nisa ya. Berarti ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Sekda dan juga Pak. Oke, baik. Monggo, Bapak Yudi terlebih dahulu atau mau Pak Sekda? Mau yang mana dulu yang mau dijawab? Saya mungkin jawab dulu, mungkin nanti Pak Yudi yang melengkapi.
Pertanyaannya menarik nih. Tadi dari Unikal pertanyaannya makro banget ya, tapi ini kebijakan pusat saya kira terkait dengan dampak kenaikan cukai rokok. Tadi Pak Yudi sudah menyampaikan sebenarnya cukai rokok ini ada dua sisi lah menurut saya lah. Ya, satu sisi bagaimana untuk mengurangi ya penggunaan jumlah meningkatnya ya penggunaan rokok lah ya, jumlah perokok-perokok pemula dan segala macam. Ini kan dari sisi kesehatan. Di sisi lain memang juga ada sisi pendapatan daerah, pendapatan negara ya. Ini juga ya, ini karena sekali lagi yang namanya fiskal ini terutama dari sangat tergantung dari cukai juga, pajak, cukai dan segala macam. Ini sehingga kalau ditanya bagaimana terkait dengan kenaikan cukai, saya pikir pemerintah sudah benar-benar memperhitungkan dengan sangat matang terkait dengan kenaikan cukai. Karena kenaikan cukai ini kan dinamis Pak ya. Tidak tiap tahun juga ya, tidak tiap saat, juga ada jeda waktunya. Dan kedua, saya lebih fokus bagaimana menggunakan pemerintah daerah menggunakan DPHJHT ini benar-benar memberikan dampak manfaatnya. Ya, terutama apa? DPHJHT ini adalah kalau buat saya adalah specific grant, menunya sudah ditentukan. Jadi pemerintah daerah harus mampu membuat afirmasi program. Siapa sih yang menjadi target group dari DPHJHT ini? Ada beberapa klasifikasi menurut saya. Yang pertama pasti adalah para penyumbang, ya, para penyumbang penghasil tembakau, yakni para petani. Para petani kalau di Pekalongan sedikit jumlahnya sekitar 779 Pak. Ya, ini yang menjadi target group ya, kelompok sasaran yang paling utama. Tentu kita harus menjamin kesehatan mereka, menjamin kemampuan dari para petani untuk meningkatkan level mereka, baik itu di panen maupun pasca panennya. Jadi istilahnya bagaimana pemerintah daerah membuat afirmasi program untuk meningkatkan kesejahteraan para petani tembakau. Kedua, karena dua sisi tadi, tentu dampak rokok kan juga tadi kesehatan, ya, kesehatan. Sekali lagi pemerintah pasti akan antisipasi itu. Dampak kesehatan terhadap rokok itu apa sih? Biasanya kan paru-paru ya. Nah, paru-paru. Kami tentu harus memberikan afirmasi program bagi para penderita atau pasien atau warga yang terkena paru-paru. Seperti berapa apa jaminan kesehatannya. Terus kemudian penyediaan alat-alat kesehatannya. Itu sekali lagi tantangan bagi kami adalah pemerintah adalah bagaimana memunculkan afirmasi program andalan, program yang baik, yang tepat, dan ini selalu kami berubah. Kami selalu mendengar masukan-masukan masyarakat, ya, melalui mekanisme perencanaan, termasuk saran, kritikan, kanal-kanal dan segala macam. Itu kira-kira. Saya kira itu Pak. Mungkin nanti ditambah oleh Pak Yudi, silakan. Oke, terima kasih Pak Sekda sudah memberikan banyak penjelasan ya. Tapi nanti saya mungkin sedikit menambahkan dari sisi bea cukai. Tadi Mbak Vivi ya dari Unikal. Jadi saya kira tadi disampaikan Pak Sida sangat bagus ya, karena global, makro dan ya cukup kritis lah. Dan ini memperhatikan wong cilik itu Pak, pertanyaan Pak. Gimana keadilan petani gitu ya. Jadi cukai itu memang gini, tadi saya sampaikan depan, cukai itu dipakai sarana untuk membatasi dan pengendalian. Jadi kalau ini mungkin saya sedikit ini ya pelajaran atau pengetahuan terkait beda cukai dan pajak secara umum. Kalau pajak secara umum itu kan yang pajak sebisa mungkin kita kasih insentif pemerintah, tambah besar, tambah banyak produknya, misal produk makanan atau minuman atau apapun, sehingga kalau cukai itu enggak sebetulnya. Cukai itu kita semua mungkin juga tidak ingin tuh cukai itu tambah banyak produksi rokoknya gitu kan, tambah banyak perokoknya, itu enggak. Makanya
pungutan negara di situ tuh dipakai untuk biar orang tuh mengurangi konsumsinya, biar orang tuh mengurangi, biar produsen rokok tuh bisa terkendali produksinya gitu. Memang akibatnya kalau nanti produksi itu turun, otomatis serapan terhadap bahan baku tembakau dan turun. Nah itu tadi sampaikan Pak Sida, kita bina petani itu sehingga tembakau itu berkualitas. Tadi sampaikan ada bantuan bibit ya, karena ternyata dari data pabrikan rokok itu juga banyak masih impor rokok dari luar negeri, rokok Virginia, rokok lain. Nah, kalaupun nanti suatu saat produksi rokok itu turun, nah, yang turun adalah konsumsi dari bahan baku dari luar negeri itu. Dari rakyat tetap bisa diserap karena kualitasnya bagus tadi dengan pembinaan dari Dinas Perkebunan, Pertanian maupun dari dana DBHJHT. Itu terkait untuk petani. Juga pemerintah dalam menaikkan rokok ini, cukai rokok itu juga ini membuat segmen. Kalau sigaret kretek mesin yang bikin dengan mesin yang karyawannya sedikit itu naiknya lebih tinggi. Tapi kalau rokok sigaret kretek tangan yang dibikin manual oleh buruh kita itu naiknya sedikit, cukainya pun rendah gitu. Nah, itu sebagai apa langkah-langkah pemerintah dalam rangka tadi ya melindungi apa petani maupun lainnya. Juga untuk prinsip keadilan itu. Nah, emang tadi sampaikan bahwa gimana caranya masyarakat ini mengurangi konsumsi cukai, konsumsi rokok, sehingga nanti ada juga program kita pemerintah itu untuk apa tadi mengafirmasi atau mengalihkan dari buruh rokok itu dengan pelatihan tadi ya ada di BHJHT. Kalau suatu saat produksi turun, kemudian akhirnya buruhnya ini berkurang jam kerjanya itu dari beberapa pemerintah daerah melakukan pelatihan terhadap buruh itu dengan apa pelatihan apa rias penganten atau pelatihan tata boga sehingga dia bisa beralih profesi menjadi kegiatan apa pekerjaan yang lainnya gitu. Itu sebagai contoh penggunaan DBHJHT yang sangat luas tadi ya. Kemudian untuk Mbak dari UIN tadi ya Pak, Mbak Nisa ya. Nah itu gimana kalau rokok lintingan tuh sebetulnya kalau kita tembakau itu yang jual eceran tuh udah kita kenakan cukai. Jadi tembakau yang jual eceran yang kemasan retail itu kalau diberarti nanti udah ada pita cukainya. Jadi dikena juga adalah tembakunya. Nah gitu. Jadi kalau sudah beli tembakau yang udah eceran udah kena cukai. Kemudian kalau ngelinting ya nggak apa kalau dirokok sendiri tadi Pak Supri sampaikan ya. Tapi kalau dia linting kemudian nggak ada pita cukai dijual ya itu menjual barang kena cukai yang tadi ilegal karena dia untuk memasarkan barang itu harus pengendalian tadi harus ada pita cukainya. Tembakunya boleh di pasar karena tembakau sudah kena pita cukai, kira-kira gitu. Tapi memang kita sarankan ya ini kita perlu kampanye juga bahwa seberapa masif tadi teman-teman yang melinting itu untuk ya itu beli tembakau yang udah ada pita cukainya. Kemudian ya jangan tergoda untuk memasarkan atau menjual tadi kan itu ilegal itu. Itu Mbak Nisa, makasih Mbak Sekar ya. Baik, terima kasih. Bagaimana kakak-kakak jawabannya sudah cukup? Terima kasih. Baik Pak Yuli, apa harapan pemerintah daerah terhadap keberlanjutan dan DBHJHT dan dukungan masyarakat ke depannya? Ya, kalau harapan terhadap DBHJHT ini agak paradoks saya tadi. Semakin tinggi cukainya sih pemerintah senang ya. Karena hari ini pemerintah ini kan dihadapkan pada keterbatasan fiskal anggaran ya. Meskipun di sini kalau yang naiknya DBHJHT berarti kebijakan pengendalian cukai ini tadi disampaikan oleh Pak Yudi berarti semakin ini Pak Yudi ya belum berhasil. Tapi gini, harapan kami tentu kami pemerintah berharap DBHJHT ini akan kami kembalikan lagi dalam konteks wujud program ya kepada warganya. Ya. Harapannya program-program yang bersumber dari dana DBHJHT ini bisa lebih memberikan manfaat khususnya bagi para petani tembakau di Kabupaten Pekalongan. Ya, tidak hanya kesejahteraannya saja, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana dia meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan kualitasnya. Ya,
bagi warga sekitarnya. Yang kedua tentu DPHJHT, karena sekali lagi di tengah keterbatasan fiskal anggaran yang ada, pemerintah harus benar-benar hemat, efisien, efektif dalam membelanjakan uangnya, ya, termasuk yang DPHJHT. Kami pemerintah punya fokus. Yang pertama, Bupati kami Bu Fadia dan Pak Sukirman sudah memfokuskan bahwa 5 tahun ke depan pemerintah masih akan fokus pada pengembangan kesehatan. Janji beliau berdua, UHC tetap ada. Ya, UHC ini pelayanan kesehatan gratis bagi warganya. Kedua adalah infrastruktur, perbaikan jalan, infrastruktur pasar dan yang lain, ya, ekonomi ini jalan. Itu yang menjadi fokus. Dan ketiga adalah pendidikan. Saya kira harapan ke depan bagi kami pemerintah, jika masih mendapat DPHJHT, kita akan mengalokasikan secara baik, secara benar, secara tepat, memberikan dampak manfaat bagi warga Kabupaten Pekalongan. Itu. Terima kasih Pak Yuli. Baik, mungkin untuk Pak Supri, pesan singkat kepada masyarakat khususnya Dinkominfo nih Pak, dari Dinkominfo terkait gempur rokok ilegal. Terima kasih Mbak Sekar. Jadi sosialisasi dan edukasi yang kami lakukan selama ini terus kita kembangkan dengan harapan adalah meningkatnya literasi masyarakat tentang cukai dan rokok ilegal. Yang kedua tentunya adalah kita berharap ada partisipasi aktif dari masyarakat, terutama yang sudah mengetahui tentang cukai maupun rokok ilegal, manakala ada indikasi rokok ilegal segera melaporkan ke kami. Dan yang paling akhir, kami upaya yang kami lakukan ini berharap bahwa di Kabupaten Pekalongan khususnya sudah menurun peredaran rokok ilegal. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Supri. Kemudian Pak Yudi ingin menambahkan pesan singkat untuk masyarakat pemirsa yang ada di rumah mungkin. Kepada pemirsa kami mohon ya bahwa kepentingan untuk memberantas rokok ilegal itu tidak semata-mata untuk kepentingan pemerintah tadi penerimaan, tapi kepentingan kita semua. Karena tadi pengendalian tadi, jangan sampai rokok ilegal yang murah tadi membuat tetangga kita, teman kita, saudara kita jadi gampang terkena penyakit itu Pak. Termasuk anak-anak kita. Rokok murah tadi terbeli oleh adik-adik kita masih SMP, SMA, uang jajannya malah dipakai untuk beli rokok karena rokok murah tadi itu. Ya, jadi itu saya kira kepentingan kita semua, hingga kita semua berpartisipasi untuk memberantas rokok ilegal. Saya kira terima kasih bantuan selama ini juga sudah berjalan. Ya. Baik, terima kasih Pak Yudi, Pak Yuli, dan juga Pak Supri untuk sharing hari ini. Dan juga terima kasih pemirsa sudah setia menemani Expose episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu gempur rokok ilegal demi kesehatan bersama ya Pak. Terima kasih pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan Expose hanya di Batik TV. Saya Sekar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.